Pak Nano dari Tasikmalaya ya, Jawa Barat Ya, ya. iya Jawa Barat, Pak. Tasikmalaya ya. Iya, Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Oke, silakan Pak ya, 30 menit. Iya, makasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Semoga kesehatan menyertai anak-anak semua meskipun di masa pandemi ini kita sering belum tatap muka, belum bisa kembali sekolah seperti hari-hari sebelumnya. Nah, Bapak, untuk kali ini kita masih dalam pembelajaran lewat online ya anak-anak semua. Untuk materi kita sambung materi yang sebelumnya. Untuk itu sebelum pembelajaran kita dimulai, ini sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran ini, Bapak ketemu dengan seorang penjual cireng ya. Ditanya sama Bapak, lagi dagang apa Pak? Ini lagi dagang cireng. Ini lakunya berapa? Ini lakunya cuma sampai hari ini cuma tusuk katanya yang payu. Dari 4 tusuk tersebut coba anak-anak, berarti 4 itu kan kalau susunan abjad A, B, C, D. Nah, yang di huruf D itu coba untuk memimpin doa yang inisial namanya pertama di huruf D. Ada tidak di sini D? Mungkin kalau tidak ada ya, saya Bapak lempar yang inisial hurufnya itu huruf depannya itu huruf S. Coba Ananda Salma untuk membacakan atau memimpin doa untuk pertemuan kali ini. S3, Pak. Baik, Pak. Untuk Hanya yang pendengar S, Pak. semuanya. Iya. 2 orang. 3. Iya, Ya, silakan Ananda Salma yang mungkin bisa memimpin doa untuk membuka pembelajaran untuk hari ini. Baik, Pak. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Ananda Salma. Untuk selanjutnya, anak-anak, pada pembelajaran kita, yang mungkin di tema 4 ya, di tema 4 untuk pertemuan kali ini, tema kemarin yaitu tema 4 tentang globalisasi, yaitu kita lanjut ke tema 4 pembelajaran subtema 3, pembelajaran 3 yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak, sebelum Bapak menampilkan di Google Meet ini PowerPoint, ada cerita sedikit nih anak-anak yang mungkin anak-anak bisa menangkap isi cerita Bapak yang akan ditampilkan di PowerPoint tersebut. Tatkala tadi mau ke sekolah Bapak nih, kan tadi kata Bapak mau ke sekolah itu ketemu dengan orang atau dengan pedagang cireng ya, Ananda Sri ya, yang baru laku ada 4 orang itu, ada 4 tusuk katanya. Nah, sama Bapak ditanya lagi, mengapa Pak hanya laku 4 tusuk cireng tersebut? Ini katanya Bapak ini sudah habis bahan bakarnya untuk menggoreng cireng tersebut. Nah, setelah Bapak tanya, oh kenapa gitu tidak membeli gas ke warung sana, kan dekat itu gas. Katanya saya tidak punya uang, kata si penjual cireng tersebut. Nah, si bapak cireng, si tukang cireng tersebut bahkan mengeluarkan sebilah kertas yang di dalamnya itu atau ada plastik yang di dalamnya itu terlihat ada rempah-rempah yang terbuat dari eceng gondok gitu. Lantas oleh bapak itu ditanya, untuk apa itu Pak? Oh, ini kan untuk pengganti bahan bakar yang didaur ulang dari eceng gondok. Oh itu, jadi
banyaknya sebagai pengganti tatkala kita tidak punya uang katanya untuk mengirit ekonomi tatkala sedang pandemi seperti ini gitu kan. Jadi alat bahan bakar tersebut untuk mengganti gas bisa diganti dengan seperti ini, yaitu dengan cara daur ulang dari eceng gondok. Oh, mantap Pak itu Pak. Jadi untuk sistem ekonomis juga mantap. Itu. Oh. Bagaimana anak-anak cari dari cerita tersebut, maka Bapak ingin presentasikan ini. Jadi tentang mengaitkan tentang di zaman era globalisasi, ini kan supaya misalnya kebutuhan kita agak bisa sedikit dikurangi ini, terutama untuk orang-orang tua kalian kan mungkin banyaknya pengeluaran tapi pemasukan kan sedikit. Nah, untuk tema pada pembelajaran ini Bapak yaitu tentang di era globalisasi dengan subtema 3 cinta tanah air. Jadi bisa kita lihat di Google di PPT yang Bapak akan tampilkan. Jadi cara untuk kita mendaur ulang atau menghemat energi dengan cara menggunakan energi alternatif. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau ketemu dengan pedagang cireng. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Ya, Pak. Coba senyum dulu sebelum kita belajar. Coba tepuk tangan terlebih dahulu. Katanya tegang ini. Ananda Salma, Ananda Vera gitu kan. Apakah tergiur dengan cerita Bapak tersebut? Iya, ceritanya bagus loh, Pak. Ya, Pak. Pak, belum pernah beli cireng, nggak tahu cireng kayak apa. Cireng apa? Oh ya, kalau misalnya anak-anak Bapak yang ini kan dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin kalau cireng aci kecil mulai digoreng di hotel gitu ya, kan di Bapak di daerah Bapak itu banyak orang yang jual-jual seperti itu gitu ya Bu. Nah, supaya kita lebih mendalami tentang pembelajaran apa yang kita akan sampaikan, kita buka Bapak ya untuk lihat anak-anak juga buka yang Bapak akan membuka apa pelajaran untuk hari ini. Nah, anak-anak itu kan sekarang itu di tema 4 tentang globalisasi, ini khusus subtema 3 pembelajaran ketiga gitu kan. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan sebelum ke yang tadi dilakukan gitu ya anak-anak. Jadi kita untuk pembelajaran ini di tema 4 pembelajaran 3 subtema 3 itu yaitu tentang teks eksplanasi gitu. Sebelumnya mungkin anak-anak juga pernah mendengar gitu kan. Pernah mendengar ataupun pernah melihat. Ini Bu ada Bu, screen-nya ada Bu. Ini udah tampil belum Bu? Sudah Pak. Sudah, Pak Guru. Iya. Sudah tampil, Pak. Tulisannya nggak jelas. Iya, tulisannya masih kabur. Makasih Mas. Oh, berarti kalau nggak jelas berarti anak-anak itu terima kasih telah memperhatikan Bapak. Berarti pembelajaran Bapak itu direspon oleh anak-anak gitu ya. Makasih sekali ya. Dalam pembelajaran ini, iya. Pembelajaran yang kemarin kita di tema 4 sama pembelajaran yang ketiga gitu ya. Ini kan pembelajaran yang ketiga yaitu tentang teks eksplanasi. Mungkin pada pembelajaran sebelumnya anak-anak pernah mendengar apa itu teks eksplanasi. Mungkin Bapak cek untuk keseriusan anak-anak dalam belajar meskipun dengan cara daring. Coba yang bisa atau acungkan tangannya yang bisa siapa? Yang mau wis. Hari ini karena nanti Coba siapa yang bisa acungkan tangan? Apa itu teks eksplanasi? Ya, saya Pak Guru. Dan Maita Anggraini, silakan. Apa itu teks eksplanasi? Ini Pak Guru. Teks eksplanasi itu tentang fenomena alam Pak Guru. Iya, mantap sekali. Terima kasih. Oh, berarti meskipun pandemi, Maita itu sering sekali belajar
Kan kita belajar meskipun sedang pandemi seperti ini kan, jadi banyak meskipun tanpa ada pengawasan guru, dengan di bawah orang tua ataupun siapa kakak-kakak kalian bisa belajar. Mantap sekali. Silakan siapa lagi yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Silakan. Oh, jangan semangat. Mungkin Bapak atau Ananda ini belum makan ya atau udah lelah? Silakan Ananda Sri, Ananda Rohimah. Iya, silakan Ananda Nur. Apa itu teks eksplanasi? Muriati angkat tangan tapi nggak mau jawab dia, Pak. Oh, Ya, iya, silakan sebentar Pak, Ananda Nur. sebentar. Tag yang Oke. menceritakan terjadinya peristiwa Pak. Iya, mantap sekali terjadinya peristiwa gitu kan. Pak, tadi Sri mau jawab itu loh, Pak. Udah Mur duluan. Oh, Tapi ya udahlah. Terima kasih, Mur. iya. Ya, Coba tinggal Ananda ada Sri kita ulangi saja jawaban yang dikatakan Ananda Amur. Apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Apa tadi Mur jawabnya, Mur? Yang menceritakan Tahu kan? sesuatu. Iya. Pak, benar. Iya, mantap sekali. Sesuatu, Pak. Ya. Mantap sekali. Oh, mantap. Bagus anak-anak, berarti anak-anak juga ini kan sudah mengerti apa itu teks eksplanasi gitu. Dari pelajaran sebelumnya kan udah. Jadi Bapak untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya juga ini sangat mudah gitu ya. Ada lagi satu orang lagi, ini mungkin perwakilan dari anak-anak laki-laki belum terlihat. Saya Pak. Silakan Ananda Salma. Teks eksplanasi itu hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Iya bagus itu kan. Kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya itu kan yang terjadi. Betul. Saya belum mendengar, ini Bapak belum mendengar dari anak-anak laki-laki dari tadi terlihat masih nongkrong-nongkrong saja. Apakah dengan adanya pandemi ini seperti ini yang sekarang sedang terjadi di negeri kita ini, apakah dia suka belajar atau tidak? Coba saya cek. Ananda bagus, coba Kebanyakan nonton bola, apa itu Pak. eksplanasi? Iya, Ini di rumah sering bantu Bapak ini pelihara kerbau, Pak. iya. Tapi kan sambil mengembala kerbau kita bisa mendeskripsikan itu, bagaimana mengembala kerbau yang baik gitu kan? Apa sedang mengembala kerbau kita Iya, melihat Pak. apa gitu kan ya? Kan tadi juga yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu, jadi terjadinya Teks suatu eksplanasi kejadian, itu gitu ya. berisi Baik tentang sosial, proses, Pak. Iya, mantap sekali. Oh, berarti anak-anak laki-lakinya juga meskipun ini masih aktif belajar. Terima kasih Ananda, bagus. Nah, untuk selanjutnya apa Iya, yang dikatakan sama teman-teman yang tadi, kalau misalnya apa ya disebut dengan teks eksplanasi itu, yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan sebagainya yang terjadi gitu kan. Ini kan banyak. Sebagaimana yang dibacakan oleh Bapak, ada kisah yang tadi tatkala mau ke sekolah ketemu sama tukang cireng itu kan sama gitu kan, ada kejadian. Apa yang terjadi tadi anak-anak? Tatkala Bapak ke sekolah tadi ketemu sama tukang cireng tersebut. Masih ingat? Kehabisan gas, Pak. Iya, Cirengnya mantap cuma sekali laku, Pak. Ananda Sri, mantap sekali. Cirengnya cuma 4 yang laku. Iya. Ada lagi tadi yang menanyakan, itu kan kejadian, betul tidak? Iya, betul. Nah, ini Bapak ingin menampilkan contohnya seperti teknologi hijau di era globalisasi gitu kan. Ini terbaca anak-anak tidak? Belum Pak Guru. Masih belum. Makasih yang belum, yang sudah juga mengerti. Berarti yang belum, yang sudah juga memperhatikan apa yang Bapak presentasikan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ini agak buram ya, mungkin ini masalah di tulisan atau mungkin masalah di penglihatan Ananda sekalian gitu ya.
Mata saya masih Teknologi bagus, hijau. Pak Guru. Oh, terima kasih. Teknologi hijau, saya bacakan ya, supaya Ananda semua bisa mencermati apa yang Bapak jelaskan. Betul tidak? Iya, Pak. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia pada era globalisasi ini. Kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena sering terkait dan menentukan berlangsungnya hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Mengapa demikian? Karena persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saintis adalah seperti adanya pembangkit listrik tenaga surya atau penggunaan energi alternatif seperti tadi yang dipaparkan dalam sebuah kejadian. Tatkala tukang cireng habis gasnya, ia mengeluarkan dari kantong kresek rempah-rempah yang berisi apa, Cer? Yang berisi dedaunan dari apa? Dari eceng gondok supaya keluar gas, kemudian gas tersebut bisa menghidupkan kompornya itu. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, untuk selanjutnya ini Bapak akan memaparkan sedikit apa itu energi alternatif. Mungkin di pembelajaran sebelumnya juga pernah. Coba acungkan tangan, apa itu energi alternatif? Yang sudah, ini kan yang belum tadi, yang sudah silakan. Yang Bapak ini belum mendengar suaranya, ini masih kangen ya suara-suara dari Ananda Rohima. Ini Bapak agak-agak kangen, belum kedengaran suaranya nih. Silakan. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif ya Pak ya? Iya. Oh, masih ada ya. Silakan Ananda Rohima. Masih ada Pak. Iya. Ya, kalau energi alternatif itu artinya selain dari bahan bakar seperti bahan bakar minyak Pak, seperti itu ya Pak? Iya. Alternatif itu kan artinya apa? Sebagai bahan Energi untuk yang lain Iya. selain daripada bahan bakar bensin atau minyak Iya. atau seperti itu ya Pak ya? Ya, mantap sekali Ananda Rohima. Ini yang belum kedengaran juga Saya boleh Pak. Anda Bagus, itu bagus. Ananda Reni coba apa? Saya Oh, silakan Ananda bagus terlebih dahulu. Ini kan murid Energi Bapak yang paling alternatif itu- spesial, laki-laki satu-satunya ini. energi pengganti Pak. Iya, mantap sekali, energi pengganti tatkala energi yang sekarang ini sulit untuk misalnya seperti bensin yang dikatakan tadi Ananda Rohima gitu kan. Sebab sumber daya alam itu kan ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu yang menjadi intinya. Itu betul. Silakan ada lagi. Nah, ini Matahari, Pak yang Guru. belum kedengaran ini Ananda siapa ya? Ananda Rusian katanya. Ini belum kedengaran. Bapak ini sudah kangen loh sama suaranya. Belum kedengaran dari tadi. Iya Pak, ada Pak. Ya, Kurang enak badan Pak katanya tadi Pak. ada Pak. Oh, terima kasih. Ya. Mungkin katanya Pak, atau yang belum Bapak dengar itu Ananda Rukmana coba. Ada? Ini masuk Ananda Rukmana gak? Oh, mungkin dia terlempar ya. Atau misalnya ada yang Masuk Pak, masuk. Tadi disuruh beli gula sama mamanya Pak. oh, nggak apa-apa. Itu kan sama berbakti kepada orang tua. Itu kan satu kejadian ya, betul. Itu sangat baik juga kan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan Bapak setelah tadi apa itu energi alternatif yang dijawab oleh Ananda Rohima dan Ananda bagus, itu memang cukup sangat jelas gitu ya. Jadi energi alternatif itu jadi energi sebagai energi pengganti yang tidak akan cepat habis atau bisa didaur ulang juga, gitu kan? Seperti yang ada kisah yang tadi. Ini coba untuk slide yang ini jelas dibaca Ananda bagus atau tidak? Jelas Pak, jelas. Coba Bapak ingin mendengar suara indahnya Ananda bagus membaca dari energi alternatif ini. Baik Pak.
Iya. Energi alternatif. Saat ini banyak diberitakan telah menjadi ketidakseimbangan alam. Salah satu ulah manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan alam adalah penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Manusia terlalu banyak menggunakan bahan bakar fosil untuk membangkitkan energi listrik, sehingga polusi semakin merajalela. Sebagai upaya untuk mengurangi polusi di udara adalah dengan menggunakan panel surya dalam memperoleh energi listrik. Gitu, iya. Itu kan suatu energi alternatif itu di suatu kejadian gitu ya, atau yang berisi tentang proses mengapa dan di mana itu kan sama dengan apa yang kita ajarkan tentang apa itu disebut teks eksplanasi. Nah, berarti anak-anak sudah mengerti atau belum ini? Mengerti apa belum? Ini Pak, Sedikit Pak Guru. Iya. Surya Tapi itu kalau matahari ya sedikit Pak itu ya. sudah bisa gitu kan. Kalau sedikit itu dia mau belajar. Itu saya Bapak sangat apresiasi gitu kan. Tatkala oh Pak ngerti sedikit, berarti ya mempunyai proses, Pak mempunyai Nano, pengetahuan. Apa itu Ananda Bagus? Surya itu matahari ya Pak Nano. Yang mana Pak ini matahari? Surya. Oh iya surya. Ya. Nah, ini untuk penggunaan energi surya, ya Pak, ini Ananda semua, ini kan masih tentang teks eksplanasi suatu kejadian gitu, tentang yang berisi proses gitu ya, yang berisi proses, yaitu untuk proses tersebut yang ditujuan maksud dari bacaan ini gitu ya, jadi satu kejadian yang terjadi di masyarakat, apa gitu kan. Jadi caranya itu menggunakan energi yang mungkin tidak akan cepat habis. Yang menjadi permasalahannya, apa isinya ini dari bacaan ini? Mungkin Ananda bisa membaca apa yang ada di slide screen ini, di PowerPoint ini, nanti Ananda baca secara signifikan, baca dengan cara sesama, ini penjelasan ini maksudnya apa. Nah, untuk mengefektifkan waktu setelah Ananda membaca teks tersebut, yaitu tentang teks eksplanasi yang berisi tentang energi alternatif. Nah, ini baru ada tugas untuk kalian. Kan tadi sudah ada respon apa itu teks eksplanasi, apa itu energi alternatif. Setelah membaca sebuah bacaan yang tadi, Ananda semua bisa, ini Bapak yang menjadi permasalahannya. Coba membuat rumusan masalah dari paragraf yang tadi Ananda baca semua. Ini kan paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak untuk yang 3 pertanyaan ini, Bapak akan bagi kelompok. Setuju tidak? Setuju. Iya. Setuju Pak Guru. Ya. Nah, untuk kelompokan ini murid Bapak itu ada 10 orang ya. 10 orang berarti dibagi 3 kelompok, berarti 3 orang, 3 orang. Nah, silakan untuk kelompok 1 Ananda Bagus yang sebagai ketua kelompoknya, yang ketua kelompok 2 Ananda Meita, yang ketua kelompok 3 ini Ananda Salma. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang ada ditampilkan di layar slide PowerPoint ini. Silakan Bapak beri waktu 2 menit. Udah Ananda?
Nah, udah. Nah, silakan untuk paragraf yang pertama. Ini kan tadi Ananda Bagus ya. Silakan Ananda Bagus untuk menjawab rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan berdasarkan kegiatan membaca sekilas yang ada di bacaan di atas tadi. Atau kelompok yang lain ada yang sudah? Salah nggak apa-apa ya Pak Guru? Iya, nggak apa-apa. Silakan Ananda Maita. Iya, coba yang paragraf pertama dalam bentuk pertanyaan ya Pak Guru ya. Iya. Apa itu energi alternatif? Boleh nggak itu Pak? Iya boleh. Itu kan tadi proses kita review dari pelajaran yang kemarin atau yang tadi sudah dijelaskan tentang teks ekvanase itu, jadi terjadinya proses mengapa dan bagaimana itu bisa. Itu sangat bagus juga untuk Ananda Mehita. Silakan untuk yang lain, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Oh, jangan takut salah gitu kan. Jangan takut salah anak-anak. Meskipun pandemi seperti ini kan, meskipun pembelajaran jarak jauh, meskipun kita daring gitu kan, boleh. Jangan takut salah. Nanti kan kita kalau misalnya ada ketakutan untuk salah, tidak mau gitu kan, berarti keinginan kita itu untuk pengetahuan itu akan tersendat. Silahkan anda semua. Nah, kalau ada yang belum menjawab, Bapak nanti diberi tugas untuk mengerjakan ini rumusan masalah atau membuatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang nanti Bapak disimpan di lembar kerja siswa gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya ini masih dalam bentuk teks yang dibaca tadi tentang teks ekvanasi. Buatlah kembali teks dengan sesama melalui bacaan dalam hati penuh pemahaman. Kemudian temukan informasi penting dalam setiap paragraf sesuai struktur ekvanasi. Gunakan rumusan hipotesis untuk membantu menemukan informasi penting. Kalian bisa beri kalimat menjelas dari rumusan hipotesis yang sudah kalian tuliskan. Nah, untuk selanjutnya sama ini sebagai tugas kalian. Nanti untuk di-share di WA Group atau di Google Classroom oleh Bapak ya di LKPD untuk mengisi apa? Untuk mengisi ini tugas yang Bapak akan berikan dari teks yang sudah tadi Bapak tampilkan. Nah, untuk selanjutnya, ini kan untuk selanjutnya kita menyimak dari energi alternatif tadi gitu ya. Ini terlihat gambarnya Ibu, Bapak, Ananda semua? Ya Pak, terlihat. Ya. Ini kan tadi Lihat Pak. energi alternatif. Iya. Ini kan tadi menyangkut energi alternatif ya. Jadi adalah istilah yang digunakan untuk segala bahan atau sumber energi yang bisa digunakan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil. Itu kan tadi yang dibacakan oleh atau yang dijawab oleh Ananda Bagus, Ananda Rohima gitu sebagai energi pengganti. Nah, Bapak ini punya gambar ini yang berhubungan dengan energi alternatif. Dengan kalau bisa menebak ini gambar apa coba? Belum tahu Pak Guru, itu gambar apa ya? Coba, apakah ini apa? Tahu Pak. Coba tebak aja. Ini Kayak gambar punya apa? saya Pak Guru. Apa Ananda Rusian? Itu kayaknya panel surya ya Pak Guru. Iya, mantap sekali. Ya meskipun jauh Ananda dan jaringan susah, tapi bisa nampak betul. Itu adalah sebagai energi alternatif yang disebut dengan panel surya. Mantap sekali. Ya betul. Itu kan. Jadi kan kita selain tadi ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada juga yang memanfaatkan sebagai energi alternatif ini, memanfaatkan jadi dengan adanya panas matahari gitu kan. Itu banyak. Selain misalnya panas matahari bisa dijadikan sebagai misalnya pengganti gitu kan, untuk misalnya kita menanak nasi, kan ini bisa jadi panas gitu kan.
adanya pantulan panas kemudian bisa menyatu. Di sini kan ada apa? Ada tembaga kalau tidak salah ya, tembaga ini sehingga bisa menampung panas yang dipancarkan oleh panas matahari yang disebut dengan radiasi gitu ya. Iya. Nah, energi alternatif ini banyak sekali untuk sekarang ini, supaya misalnya dengan menggunakan seperti ini kita kata tadi juga bisa menghemat dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Mungkin dimengerti atau banyak sekali lah dalam pemanfaatan energi alternatif yang coba untuk tugas ke depan kalian tuliskan atau nanti di LKPD atau di link atau disampaikan di WhatsApp grup oleh Bapak. Coba nanti buatkan kalian atau deskripsikan gambar ini sebagai apa? Penggunaan energi alternatif, misalnya kan digunakan untuk memasak, untuk menanak nasi atau untuk dan sebagainya. Atau ada lagi misalnya di halaman kalian atau di rumah-rumah kalian ada lagi yang mengganti atau energi alternatif dengan menggunakan apa saja, silakan nanti tugas ini untuk dideskripsikan atau dibuat di lembar kerja siswa gitu ya anak-anak. Ada yang bertanya untuk sampai saat ini anak-anak, coba ada yang mau bertanya silakan, jangan Pak, mau takut istirahat untuk sudah, bertanya. Pak. Waktunya mau istirahat ya Pak. Oh iya, iya Pak, Iya. ini mau istirahat. Iya Oh Pak. iya, makasih. Udah lapar Pak, udah lapar. Berarti tugas yang Bapak akan share di grup WhatsApp nanti kalian kerjakan untuk dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Diberi waktu untuk oleh Bapak itu 2 hari ya. Coba yang nanti di share di WhatsApp grup, Bapak akan memeriksa tugas-tugas kalian. Kalau tidak yang mau bertanya dan mungkin mau istirahat, untuk pembelajaran kali ini cukupan sekian. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti atau bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan. Untuk mengakhiri, coba tadi kan yang membuka Ananda Mehta, sekalian untuk menutup dalam pembelajaran hari ini, silakan Ananda Perawati. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum itu mengakhirinya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ananda Vera untuk pertemuan kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekian. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, jaga jarak, pakai masker untuk menghindari pandemi saat ini supaya kita tidak terikat atau tidak terinfeksi virus COVID-19. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.